pelayanan itu bukan Tuhan yang perlu. Jadi kalau aku mundur, itu aku yang rugi. Kembali lagi bersama kita. Kita ini siapa, Kak? Kak Kris dan Kak Rici di acara Kopi. Kumpulan obrolan pendewasaan iman. Sekarang kita udah kedatangan 2 bintang tamu kembali, Kak Rici. Iya. Yang tidak asing lagi. Yaitu Kak Yusak dan Kak Uci. Halo. Halo semua. Pada saat ini kita akan membahas tentang apa nih, Kak Rici? Tunggu sebelum kita bahas masuk pembahasan kita. Ini kenapa bajunya hijau-hijau ya? Janjian atau gimana ya, Kak? Kak, yang dengerin lewat Spotify nggak bisa lihat sih, Kak. Oh iya juga. Jadi nggak kelihatan Kak Rici pakai putih, saya pakai hijau. Kecuali yang nonton di YouTube pasti kelihatan ini hijau, ini putih gitu kan. Iya. Kecuali ya mungkin ada yang buta bisa warna gitu iya. ya mungkin ya. Mention Hosea lo. Langsung di mention. Ntar Hosea ntar. Sebenarnya sih karena yang merah lagi dicuci ya kan, Betul. jadi pakai hijau. Gitu. Biar jalan terus Kak. Oh iya, betul juga ya. Ya, Udah saat mulai ini garing nih, Kak. Ayo, kita mau bahas Tentang pelayanan dalam gereja kan, gereja ya? ya, untuk betul. melayani Tuhan ya. Iya. Kalau Topik yang seru banget. iya Ya. mesti dibahas ini. Soalnya banyak anak-anak sekolah minggu juga yang mau melayani dan mungkin masih belum ngerti apa itu pelayanan di dalam gereja. Ya. Apa itu melayani kepada Tuhan. Ya. Iya. Mungkin dari pertama kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya definisi pelayanan itu? Misalnya dari Oke, definisi pelayanan ya. Secara dunia aja, secara umum lah. Secara umum. Kalau kita ngelihat pelayan itu kan tugasnya istilahnya kan ya melayani kan, apa yang diminta harus dikerjakan. Nurut ya kan? gitu ya. Nurut. Nah itu dalam dunia aja seperti itu. Apalagi kalau dalam melayani Tuhan. Nah, ada ayat yang bagus yang kakak mau share dulu di Yohanes 12 ayat yang ke-26. Oke. Ya. Ya. Di situ ditulis, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, jadi kalau definisinya melayani Tuhan berarti harus ikut Tuhan terus, ya dong? Iya. Ya kan, harus ada di dekat Tuhan. Nah itu bukan hanya syarat sebetulnya, tapi itu definisi. Gimana kita mau melayani Tuhan, sedangkan kita nggak mengikut Tuhan sepenuh hati. Iya. Nah itu definisinya tuh mengikut Tuhan, ya dong? Itu definisi banget, soalnya kalau nggak ngikut Tuhan berarti nggak bisa ngelayanin Tuhan, gitu. Betul. Itu step yang pertama, gitu. Jadi kalau adik-adik ngerasa aku mau melayani Tuhan, apa sih definisi melayani Tuhan? Paling simple, ikut firman Tuhan. Itu aja berarti untuk kita mengikuti firman Tuhan aja itu udah termasuk melayani ya berarti ya? Iya, salah satu bentuk pelayanan tuh itu. Karena nurut kan. Karena kan tadi kan di mana aku ada pelayanku ada begitu kan tadi kan. Iya. Nah, itu kan bahkan ya Pak Pendeta Handoyo Santoso aja kan udah khotbah waktu kemarin. Iya kan? Nggak tahu berapa lama yang lalu deh, tapi masih nempel di ingatan kakak. Iya kan? Kalau kita dengar firman dan kita ngerti dan kita ngikutin, itu sudah menjadi pelayan Tuhan. Oh, berarti kalau pelayan Tuhan tuh kita sebagai jemaat pun itu termasuk sudah melayani dong ya berarti ya? Iya, betul. Berarti Kalau ngikutin firman lo ya. Oh iya. Kalau denger doang teman nggak ngikutin ya. Iya. Sarawak keteh tuh. Ikutinya juga harus 100% kan ya. Iya, berarti Jangan kalau misalnya setengah-setengah. kita dengerin udah mendengarkan firman,
dengan baik-baik gitu melakukannya, nggak usah macam-macam. Kita misalnya mau jadi singernya atau menjadi guru sekolah minggu, itu udah termasuk pelayanan. Iya, itu langkah awal. Disitulah permulaan bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Nah, menurut Kak Uci gimana? Ada tambahan apa, gimana? Oh iya kan itu langkah awal tadi. Nanti selanjutnya kalau kita sudah bergereja terus tertarik atau dapat panggilan untuk ikut terlibat dalam pelayanan, kan banyak bidangnya. Tadi udah Kak Rici sebutin, ada guru sekolah minggu, ada backing vokal, ada yang main musik. Bahkan sekarang ini lebih banyak lagi kan. Sekarang kita yang adik-adik tonton sekarang kita kebanyakan online. Jadi ada lagi yang terlibat di bidang animasinya sekolah minggu. Iya. Terus kayak sekarang ada videografi yang canggih-canggih di bidang itu, bolehlah kita bergabung di pelayanan di ladang Tuhan gitu. Iya. Seperti yang adik-adik saksikan sekarang ini podcast, jangan sangka cuman kita berempat ini doang yang duduk di sini. Ada mereka-mereka yang di belakang layar yang nggak kelihatan ya. itu pelayanannya sama rumitnya gitu. Sama kerjanya, sama kontribusinya sangat besar gitu. Jadi pelayanan tuh banyak, tapi step awal tadi adik-adik bisa turut firman Tuhan dulu. Iya. Mendengar dan melakukannya ya. Ya. Amin. Ya. Cuma yang sering jadi kendala itu ya Kak Kris ya, kepengen tampil ya. Kita ada keinginan biasanya tuh pengen dilihat orang. Kalau pelayanan itu harus kelihatan. Kalau yang kayak di belakang layar gini nih biasanya kurang diminati gitu. Iya, mungkin kalau dari aku sih ya, mungkin itu ya, apa namanya, pelayanan masih banyak yang misconception. Iya, misconception, benar Kata juga. yang bagus tuh Kak Uci. Iya, nambah lagi nambah vocabnya. Nambah lagi tuh, Kak. Selain amazed waktu itu Iya, ya awalnya, iya. apa tadi? Misconception, Susah bener ya konsepnya ngomongnya. salah Ya, ya. itu. Konsepnya Iya. salah. Jadi misalnya kalau dulu kan masih kita ke gereja yang offline, itu kalau nggak di panggung, nggak di mimbar, itu bukan pelayanan. Masih banyak yang menganggap Berarti gitu. yang langkah awalnya salah tuh ya Kak Yusa. Kalau orang Salah. udah punya pikiran gitu, berarti langkah Salah. awalnya nggak dijalani dengan benar. Tadi Iya. yang ikut Tuhan tadi, karena Tuhan nggak ngajarin begitu. Iya. Oke. Kalau awalnya udah benar, dasarnya tadi yang disebut tadi sesuai ayat tadi, pasti nggak ada pemikiran yang langkah berikutnya pengen tampil tadi itu. Berarti Iya. kalau yang udah kayak gitu pemikirannya yang mesti ditampil di panggung itu baru disebut pelayanan, itu dari awalnya udah salah. Mungkin nggak bakalan bisa ke step keduanya gitu Iya. ya kayak. Iya, iya. Jadi Nanti kayak, kalau dia berhasil masuk pun ke step 2, semuanya bakal salah gitu loh. Karena startnya udah salah. Karena salah, dia mikirnya gua harus tampil. Aku harus tampil, apalagi di mimbar gitu. berarti itu kayak tujuan saya untuk pelayanan itu bukan untuk dilihat Tuhan, tapi untuk dilihat manusia, lebih ke kayak gitu Iya. ya mungkin ya. Iya, nanti akhirnya mungkin dia masuk nih jadi singer apa jadi pemain musik. Terus tiba-tiba berikutnya ada yang lebih jago, mungkin ada yang lebih gimana, dia kesel Merasa sendiri ya kesel kalau udah sendiri. basicnya begitu, pengen Iya. dilihat orang, pengen dipuji orang Iya, gitu-gitu. jadi jealous, terus Iya. merasa tersingkir. Iya. Dan itu bukan konsep pelayan sih. Bukan. Iya. Arti kata pelayan sebenarnya udah nggak Pelayan. cocok sih, pengen Iya. dilihat, pengen dipuji, agak bertentangan gitu. Iya, mungkin ada yang ini ya, cari jodoh gitu ya. Kelihatan di kamera kan kalau begitu. Wah, kurang tahu. Waduh. Waduh. Masalahnya. Nggak ikutan ya kalau itu. Iya. Saya dulu cari jodoh juga bukan dari situ. Cari perkara. Cari Iya. Nah, kalau misalnya kayak tadi Kak Rici bilang soal pengennya dilihat orang. Nah, dia setelah melayani, dia berhasil menarik perhatian orang. Wih, jago lo misalnya di bagian backing vokal. Wih, itu backing vokal yang itu tuh, wah suaranya pokoknya paling bagus deh. Gitu kan. Dia ngerasa udah, wah ini seneng nih. Gitu. Nah, pasti ujung-ujungnya setelah dapat perhatian manusia, nanti dia juga pengennya, Tuhan lihat nih, gua udah pelayanan. Nah, ujung-ujungnya pasti kayaknya gitu. Karena ya itu tadi, karena ada kesalahan langkah awal, motivasi awal untuk motivasi melayani. awalnya. Tadi miss apa tuh tadi? Misunderstanding. Nah, Misconception. Waduh. Salah lagi saya berarti. Nah, ujung-ujungnya nanti dia kayak Marta waktu melayani Tuhan. Gitu. Yang
pengen dilihat gitu pengen ya. dilihat. Bukan hanya manusia, tapi Tuhan lu nggak ngeliat aku nih udah pelayanan segede gini gitu. Iya ya. Heeh. Dan juga seharusnya pelayanan itu kan karena Tuhan sudah memberkati kita kita jadi melayani Dia gitu kan, sebagai ucapan syukur kita. Betul, gitu. betul. Karena pernah sih pengalaman ada yang teman gitu ya, teman bilang gue Ini pengen. biasanya kalau dia bilang Iya. teman gitu nih kayak dia. Iya. Temennya namanya Richie ya, Kak? Namanya Edward, Kak. Iya, teman-teman. Teman. Ya dia pengen pelayanan dengan apa? Syarat gitu. Jadi kalau dia mencapai posisi tertentu, dia doanya sama Tuhan gitu. Tuhan, kalau aku bisa mencapai posisi ini, gue akan pelayanan. Gitu. Nah kalau kayak gitu udah salah dong ya, Pak? Salah, itu udah melayani dengan dasar bisnis istilahnya, Iya. bisnis sama Tuhan. Nego. Iya dong, Tuhan, lu kasih gua ini dulu, baru gua mau ngasih waktu gua untuk pelayanan atau Iya. ngasih apa yang aku punya untuk pelayanan. Sebenarnya kan kalau dari definisi pelayanan tadi kan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan aja itu termasuk pelayanan kan ya. Iya. Berarti kalau kayak tadi pokoknya gue nggak mau pelayanan sebagai itu berarti bukan anak Tuhan dong ya? Bukan. Dia belum, istilahnya ya gimana ya? Kalau dibilang ya dari pengalaman pribadi aja ya Kak Kris. Kak Kris juga pasti punya pengalaman pribadi, Kak Uci punya pengalaman pribadi, Kak Ricci punya pengalaman pribadi sebagai pelayan. Kalau aku ngerasa, ya aku sekarang ini kan istilahnya udah jadi pendeta, ya kan? Nggak semata-mata aku mulai dari Toto langsung jadi pendeta, Iya. gitu loh, iya kan? Kalau kita mau melayani itu, jangan sampai kita ngerasa pelayanan ini terlalu kecil, gitu loh. Kalau kita udah ngelihat pelayanan ini terlalu kecil, nah tadi berarti basicnya mau dilihat orang, mau diperhatikan. Wih, si Yusak udah pelayanan loh, gitu. Padahal dulu aku mulai ya istilahnya, aku inget kalau di anak-anak sekolah minggu pasti nggak ada yang tahu. Kalau papa mamanya tahu. Waktu kita ibadah di Tanah Abang 2, aku mulai pelayanan apa? Tahun Kolektan. berapa itu, Kak? Hah? Tanah Abang 2. Tanah Abang 2 tuh 80 berapa ya? 80-an. 80-an deh. belum lahir, Kak, belum lahir. 80-an. Udah. Belum lahir Oh, juga, belum Kak ada Kris. Belum Tanah lah. Abang. Oh, belum ya? Belum. Itu, aku mulai dari kolektan, ya kan? Mulai dari kolektan. Setelah kolektan, ya berapa lama aku nggak tahu, lupa deh pokoknya. Terus aku inget mulai waktu itu Papa Benny bilang karena kameramennya lagi mendadak nggak datang. Saat itu on the spot ditunjuk, lu pegang kamera. Masih kecil Kak aku Iya. masih bingung gimana caranya. Tahu-tahu dipercayakan hal yang istilahnya dari kolektan jauh lebih besar, ya Iya. kan, untuk pegang kamera. Nah itu terus mulai di situ sampai ya ditopas segala macam, mulai kameramen segala macam, dan lanjut terus gitu loh, bergulir gitu, makin gede. Dan ya bukannya aku mau sombong atau mau merendah, cuman selama ini aku nggak mau ngerasa aku pengen dilihat orang gitu loh. Ya jangan sampai nggak kelihatan. Ya kan kalau nggak kelihatan kan berarti kan ghosting. Invisible kan? tuh kan katanya Invisible. Bang. Invisible. Nggak kelihatan. Gitu. Cuman maksudnya aku bukan melayani untuk dipandang orang gitu. Wih, udah jadi pendeta loh. Gitu. Iya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita jadi pelayanan yang dilihat orang itu Salah. semerta-merta salah gitu kan ya? Bukan salah. Ah. Gitu. Memang Cuman ada bagiannya, ada ada yang bagiannya bagiannya. nggak kelihatan, ada yang bagiannya kelihatan, tapi di mata Tuhan aku yakin semuanya punya nilai yang sama, yang dilihat kan hatinya. Tapi kan Iya. emang sesuai bidangnya kalau pelayanan kan, Mm-mm. Iya. ada bakat dan talenta yang harus sesuai dijalaninnya, jadi semua terbaik di bidangnya gitu. Iya. Tapi kolektan aja tuh sebenarnya juga nggak gampang loh, Kak Kris. Nggak gampang ya? Nggak Aku soalnya gampang. belum pernah jadi kolektan. Kak Ricci udah pernah ya? Udah pernah. Udah pernah. Karena ada orang yang merasa kolektan kan lu nodongin kantong persembahan Iya. gitu. Kayaknya
mukanya harus badak gitu loh. Dodongin kantong lo buat orang kasih uang gitu. Iya. Terus untuk maju Tapi ke Kak Ricci depan bisa kan? Berarti udah badak bisa. dong. Udah dong, Kak. Salah misconception. Misconception. Enggak, Iya, Kak Uci. Sebelum jadi kolektan pun sudah membadak. Oh, sudah badak. Iya. Jarang mandi soalnya. Berkerak jadinya. Bercanda. Untuk maju ke depan, bawa-bawa kantong, Iya itu kan sih. diliatin orang banyak gitu kan. Nah, itu juga nggak mudah sih. Kalau malu-malu kan nggak maju. Nggak maju. Iya. Bawa pulang kantong Bawa yang malah. pulang. Itu malu-maluin. Itu Lebih tanggung badak jawab besar lagi. loh. Udah dilihat orang, dilihat polisi. Itu udah ada. Terus kan kalau tadi kan Kak Yusa kan mulainya dari tahun berapa? 80-an lah ya. 80-an. Nah kalau adik-adik di sini misalnya belum masih bingung nih pelayanan, itu mulai startnya tuh gimana ya Kak ya? Umur berapa gitu Umur ya? berapa? Kalau umur berapa lah? Ya kalau umur sebetulnya, ya kalau Kak Uci aja waktu itu mulai, ya Kelas 2 SD kelas 2 SD. disuruh main organ dulu zamannya, belum kayak sekarang ada. Keyboard yang Iya. piano segala macam Iya. tuh ya. Berarti Jadi nggak ada. benar-benar nginjak bass pakai chord, atasnya melodi, belum ada. Belum ada Apa itu tutsnya. namanya? Belum ada laptop, segala macam. Jadinya Ada gimana, tutsnya Kak? Nah kalau begitu jadi kayak nggak ada batasan umur dong ya Kak sebenarnya. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada kalau tadi kita balik ke definisinya, mendengar, mengerti dan melakukan firman itu sudah menjadi pelayan Tuhan. Ya kan, langkah Iya, awal. betul. Iya. Dan adik-adik yang di Kanaan Sion mungkin sebagian besar malahan mungkin sudah mulai dari mungkin kelas Bethlehem, ada yang kelas Kelas Nazaret, PG. iya kelas PG lah istilahnya. Itu mereka sudah mendengarkan kan. Dan kalau mereka mulai tertanam dan melakukan mungkin dari kelas 6 SD atau kelas 3 SD, itu mereka sudah mulai melayani Tuhan. Misalnya kayak di PG aja umur 1 tahun lah ya. Itu dia mendengarkan tentang berbagi, dia bisa berbagi aja itu udah termasuk pelayanan ya berarti. Iya. Iya benar Gitu. juga ya. Berarti nggak ada batasan umur ya Nggak sebenarnya. ada batasan umur. Nah pertanyaannya, Ya gimana tuh Kak Grace? kalau kita kan misalnya di gereja ini GKT ya, Iya, itu kan mau masuk jadi guru sekolah minggu itu salah satu pelayanan. betul. Nah itu kenapa dibatasin umurnya Kak? Ya ada beberapa hal sih, iya kan. Kalau batas yang di bawah itu kan mesti minimal umur sekian, supaya kita ngelihat, oh anak ini atau orang ini sudah beranjak dewasa, sudah istilahnya kan 18 tahun ke atas gitu kan, atau 17 tahun ke atas, udah nggak ada kesibukan sekolah Kak, yang istilahnya Mengganggu pelayanan. mengganggu pelayanan Oh, iya, gitu. Mungkin adik-adik nggak tahu Kak, kalau jadi guru sekolah minggu itu kita ada setiap bulan, minggu pertama dulu waktu Iya. masih offline, kita ada kumpul-kumpul harus tutor. Ya tutor. Terus nantinya kalau misalnya anaknya baru kayak 12 tahun atau 13 tahun tiba-tiba masuk terus keterima jadi guru PG, terus Iya. suruh nganterin anak kecil pipis, ngurusin ini, kayaknya belum siap kali ya. Iya itu Jadi dia. Belum tiba-tiba siap. suruh ngomong anak-anak kecil, terus apa itu terus tiba-tiba masuk kelas Sion. Masa murid sama gurunya umurnya sama? Iya. Iya kan? Tuan Jadi- muridnya malah Kak. Iya. Gitu. Jadi pertimbangannya mungkin cuma lihat gitu doang. Nantinya kan toh akan sampai umurnya nanti bisa masuk gitu loh. Iya Bisa. betul betul. Kalau dari ini kan Ibu Beraca ya. kapten. Oh iya kaptennya ya kan. Itu ada batasan umur nggak sih Kak? Kalau untuk gabung di Beraca, kita yang pertama syaratnya harus sudah dibaptis. Jadi kalau udah dibaptis kan berarti 15 tahun ke atas. Terus sudah punya kartu anggota. Terus kalau untuk suara pasti dites, karena kan untuk pelayanan di bidang nyanyi ya pasti suaranya perlu lah ya. Iya. Jangan sampai yang nyanyi terus tiba-tiba kaca-kaca pecah gitu kan kasihan gitu ya. Atau berapa kecoa mati gitu begitu dia. Bagus, nyanyi. bagus. Oh, Bagus, ya. itu malah bagus. Nggak Itu usah yang dicari. manggil itu ya, nggak usah manggil. Semprot-semprot. Sebut merek, sorry. Iya kayak gitu. Jadi tapi untuk yang ngetes suaranya pasti ada guru vokalnya yang punya lebih kompeten untuk nilai ini suaranya oke atau enggak gitu. Nanti setelah suara oke kita ikut latihan. Nah ikut latihan itu ada jadwalnya dan lumayan cukup padat sih. Jadi dibutuhkan yang benar-benar punya kemauan buat
selain suaranya bagus terus ikut latihan. Oh, jadi misalnya suara saya bagus banget nih, pokoknya yang penyanyi-penyanyi mah ya mirip-mirip lah kayak Bruno Mars, Bruno Pluto, Bruno siapa lagi itu mirip-mirip lah. Bruno Ijo. Belum. Itu serem nanti. Misalnya suara saya bagus banget nih, saya mau apply Beraca mau nyanyi. Tapi kan suara saya udah bagus, nggak mau ikut latihan, nggak boleh dong ya? nggak bisa sih, namanya kan tadi udah ada basicnya tadi pelayanan tadi, masa ada pelayan ngatur gitu, saya mau dapat ininya tapi saya nggak mau datang kerja gitu kan, nggak bisa. Namanya tadi basicnya kalau udah ikut Tuhan, udah ikut gitu pasti nggak ada tuh yang punya keinginan suara gue bagus banget kan, lu latihan 10 kali deh, gue datang yang ke-9 gue bisa nguber gitu, nggak bisa sih kalau kita. Ya, jadi kalau udah prinsipnya pelayan ya harus nurut dari awal Ya. sama semua ketentuan Gitu. dari gabung itu kan. Iya. Makanya kayak ya kayak di guru sekolah minggu ikut mau melayani, pasti kan suruh daftar dulu dan kita lihat ya kan. Interview ya, Kak? Interview. Yang pertama juga dilihat sih udah baptis apa belum, ikut gereja kita udah berapa lama segala macam, dan itu baru nanti dipanggil untuk interview gitu. Itu juga bukan Mempersulit gitu mempersulit, bukan ngikut-ngikut juga. Oh, ini kok kayak ngelamar kerjaan sih pakai interview segala macam. Emang mau ditanyain gajinya berapa? Bukan. Cuman kita pengen tahu keseriusan orang ini untuk melayani. Ya kayak tadi, kayak tutor bisa datang nggak? Iya, betul. Itu nanti kalau ada acara drama, terus dekor, latihan segala macam, itu kan biasanya Sabtu. Dan itu kan harus istilahnya meluangkan waktu. Nah, dia siap apa enggak gitu. Dan kita juga mau tanya, pengetahuan Alkitab dia itu segimana? Soalnya sebagai guru sekolah minggu, semua guru sekolah minggu kan, Karici juga kan sama kita semua guru sekolah minggu sih ya. Iya. Udah tahu kan, pasti bakal dapat jadwal firman. Gimana kalau sebagai guru sekolah minggu nyampein firman, kita nggak sama doktrinnya. Pertama nggak sama doktrinnya sama gereja Kemah Tabernakel. Yang kedua, nggak tahu tentang firman Tuhan. Berarti dia bukan hamba Tuhan, nggak bisa ngikut Tuhan dong, ya kan? Dia nggak pernah ngikut Tuhan, gimana mau jadi pelayan? Gitu. Nah itulah yang dinamakan kenapa harus melalui proses interview. Gitu. Soalnya mungkin pada nggak tahu, dia kira kalau guru sekolah minggu ya datang pas hari H itu on the spot langsung main ngajar aja, nggak taunya ada buku pedoman yang harus dipelajari supaya pembawaan firmannya kan ada 3 kebaktian semua serentak sama, jadi anak-anak dapat menu yang sama. Terus mungkin juga pada nggak tahu kalau backing vokal itu dikira tinggal naik ke situ sebelum kebaktian setengah jam, terus lagunya udah disiapin daftarnya tinggal pengen nyanyi gitu doang. Nggak tahu kalau latihannya tuh 1 jam setiap minggu 3 kali latihan. Terus udah gitu kalau kita rekaman nih misalnya untuk acara drama, ada soundtracknya lah istilahnya gitu kan, ada 4 lagu, itu anggota Beraca itu datang rekaman tuh sendiri-sendiri. Jadi contohnya lagunya Jadilah Terang gitu ya, baru jadi 1 orang tuh rata-rata. Itu yang nyiptain Jadilah Terang siapa ya, Kak? Nggak boleh dilihat orang. Enggak. Temennya Kak Uci ya? Iya. Nggak usah dilihat, didengar aja, Kak. Iya. Jadi contoh gitu nih, seorang masuk nih, baru misalnya suara sopran, kita ada 15 personil. 1 orang tuh rata-rata makan 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi kalau rekaman 1 lagu aja, kita mulai jam 9 pagi atau jam 10 pagi, selesai tuh bisa jam 2 dini hari. Jadi 1 orang, dia kira kalau masuk tuh tinggal jadilah terang bercahayalah, oke, take, enggak, baru mulai kurang naik, R-nya kurang jelas. Jadi seorang tuh 2 jam. Kali berapa tadi? 15 orang. 15 orang. Jadi kadang-kadang kalau kayak gitu juga kalau nggak siap untuk menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, capek gue latihan gini kurang naik. Pasti kurang komplain ini. itu. Iya. Toh juga nggak kelihatan juga itunya. Kalau udah di drama nggak ada nama penyanyinya atau penyanyinya muncul, mukanya juga nggak ada. Iya. Berarti yang kalau tadi kan kayak rekaman gitu, yang di balik layar kayak pencet ngetiknya segala macam itu juga termasuk pelayanan dong ya? Yang nggak kelihatan Iya, juga tapi kayak nggak nampil di mimbar atau di layar juga, tapi kerjanya sama beratnya itu dari pagi sampai pagi lagi itu lagu. 1 lagu tuh ya? 1 lagu. Nah, terus Di sekolah minggu juga ada yang pelayanan yang nggak kelihatan, Kak. iya. Salah satunya adalah Kak Yuyu. Nah,
itu. Ayo. Pasti pada Anak-anak nggak tahu. sekolah minggu pada bingung, Kak Yuyu siapa Nanti nih? pas begitu mau daftar baptisan mungkin Nah, baru tahu. iya, kalau mau daftar baptisan, penyerahan anak atau pernikahan baru harus hadapan dengan Kak Yuyu. Dan Kak Yuyu ini juga yang memegang role di sekolah minggu, istilahnya editor buku pedoman. Buku pedoman. Semua yang ya aku, Kak Yusuf, Kak Hardi bikin buku pedoman, Kak Tasya, Kak Sandra, Santoso, itu pasti setornya ke Kak Yuyu. Dilihat lagi, dirapihin lagi, bukan hanya dirapihin ininya loh, maksudnya tata bahasanya lah, terus ayatnya bener apa enggak. Nah itu nggak pernah nongol di layar pun nggak Di pernah, layar. itu. gitu. Tapi Disebut kita aja semua hampir nggak pernah ya. iya, Disebut aja hampir nggak pernah. Iya. iya. Gitu. Nah itu salah satu bentuk pelayanan. Gitu. Karena memang talentanya Kak Yuyu di sana. Gitu. Dia kalau suruh ngajar, ya istilahnya dia nggak mau, dia sendiri nggak mau untuk tampil di ngajar di anak-anak sekolah minggu. Istilahnya kayak talentanya bukan di situ mungkin ya. Gitu. Jadi ada talenta yang berbeda-beda gitu. Nah jadi soal talenta ini jangan kita juga misconception. Wah, tuh kayak tadi Kak Uci bilang ada yang lagi udah berapa tuh 5 Oh, iya, kali. iya. Amazed loh saya. wes Amazing. Badak. Badak minuman kan. Oh, iya. jangan kita merasa aku punya talenta, aku mau melayani Tuhan, gitu loh. Iya kan? Justru melayani Tuhan itu bukan hanya cuman perlu talenta, perlu hal-hal yang lain kayak tadi kesungguhan hati, penyerahan diri itu lebih penting, iya kan? Iya. Iya kan? Bayangin aku kalau nggak punya ya Karici mulai dengan kesungguhan hati, mulainya aja nggak kesungguhan hati, iya kan? Ya kayak dulu aku mulai nggak perlu, istilahnya nggak perlu talenta yang besar-besar deh, jadi kolektan. Talenta apa sih? Bawa jalan asal inget row-nya di sini, kasih terbalik ke sini, muter-muter gitu kan, akhirnya bawa ke depan meja persembahan ditaruh. Iya kan, kalau itu nggak dilakukan dengan kesungguhan hati, aku nggak bakal bisa istilahnya dapat talenta yang lebih besar lagi, gitu. Tapi misalnya nih Kak, aku punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Pengen nih melayani, cuman aku nggak punya talenta. Misalnya untuk bernyanyi gitu, Iya. aku mau daftar beraca. Itu gimana Kak? Kan yang penting kan kerinduan hati Kak. Ya kan tadi ada balance antara talenta dan kesungguhan. Terus udah diterangin juga begitu banyak ladang pelayanan macam-macam bidangnya gitu. Nanti kalau toh ikut ngetes, paling gurunya bilang nggak lolos karena misalnya yang cewek atau nggak ngerti, nggak bisa, nadanya juga kemana-mana. Terus akhirnya kan ditolak. Tapi sebenarnya salah juga sih kalau mikir kalau aku nggak keterima, aku kan mau pelayanan, terus dites nggak diterima, ya salah gerejanya lah. Padahal aku udah pengen pelayanan. Dia lupa bahwa ada banyak yang dia bisa bantu melalui apa yang dia punya. Aku yakin dia nggak mungkin cuman nyanyi nggak bisa doang. Ada yang dia punya, tapi dia nggak mau. Dia pengennya pelayanan tuh gue ngatur, gue maunya nyanyi gitu. Berarti maksain Kak? Iya. Berarti Padahal- bukan jiwa pelayanan dong, Bukan. jiwa bos. Iya, padahal Ngatur. banyak banget kok. Itu contohnya aja di gereja kita kan ada namanya GKT Peduli. Kalau zaman dulu masih kita kunjungan ke panti asuhan. Ada kita misalnya seorang ibu-ibu atau gimana yang saya nggak nyanyi, nggak malu, nggak bisa, atau saya guru sekolah minggu juga nggak bisa. Tapi saya mau ikut layanan kunjungan ke panti asuhan, bisa. Iya. Iya. Itu. Jadi pelayanan tuh banyak. Ada yang berdoa di rumah, doain gerejanya, doain hamba Tuhan, itu udah pelayanan kok. Iya. Gak usah maksain harus nyanyi. Kalau maksa gue harus jadi guru sekolah minggu, gue harus main band nih, gue harus ikut band baru keren, itu baru pelayanan. Enggak juga, itu salah. Tadi miss itu Yes. tadi. Miss Universe. Iya. Mr. Conception itu ya. Mississippi. Iya. Ya itu tadi. Jadi nggak usah maksain nyanyi lah, kasihan juga yang denger kan. Oh iya. Iya. Terus jadi keinget lagu itu. Kuatkanlah hatimu. Cukup sudah. Terus misalnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan gitu, pelayan Tuhan yang maksudnya ngambil bagian ya dalam gereja ini, misalnya syuting, terus nyanyi, misalnya guru sekolah minggu, itu
di mata Tuhan tuh ada nilai plusnya apa kita sama aja sih sebenarnya? Sama aja dengan yang tadi nurutin firman Tuhan. Cuman gitu. itu doang Nah, gitu. Cuma itu doang. Nilainya sama nggak di mata Tuhan gitu? Kak Uci. Pak Pendeta doang jawab. Kita panggil Kak Yusuf nih. Nah, Kak Yusuf ada di sini nih. Iya. Cuma dia Coba nggak- berapa nilainya? Tolong Berapa? di-rate. Kalau di mata manusia pasti ngeliat, weh kalau yang pelayanan nilainya lebih gitu kan, pasti kan gitu kan, konsepsinya gitu kan. Iya. Wah apalagi ya, wah Beraca nilainya lebih di mata Tuhan, atau pemain musik, atau diaken, apalagi pendeta nilainya lebih. Pak Handoyo sendiri sudah bilang, ya kan, kita semua sama di mata Tuhan, gitu. Oke. Kita sama kok, gitu. Cuman ada yang dipercaya untuk duduk, dengar, dan melakukan. Ada yang dipercaya untuk memberitakan firman Tuhannya. Gitu. Bayangin kalau kita semua jadi pelayan Tuhan. Iya kan? Khotbah semua. Nah, yang dengar Bukan sopo. dengar. iya kan? Gak ada yang dengar. Iya. Gitu. Jadi balik lagi kayak tadi Kak Uci bilang, harus ada balance. Ya kan? Ada yang jadi jemaat. Karena dia memang istilahnya bukan ditugaskan ya, maksudnya dipercayakan untuk jadi pelayan, untuk menjadi jemaat dulu gitu loh. Nanti mungkin suatu waktu dia yang tadinya jemaat dipercayakan untuk melayani Tuhan dengan lebih besar lagi gitu. Di bagian yang lain. Di gitu bagian ya. yang lain. Nah, salah satu contoh kalau tadi langkah pertama sudah dengar firman, ngerti, melakukan, dia kan bisa jadi saksi Tuhan. Mungkin di lingkungannya dia, di rumahnya dia, itu sudah jadi pelayan Tuhan juga, memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu kadang-kadang kita ngerasa itu mah bukan pelayanan, Iya. gitu. Padahal itu pelayanan loh. Sama dengan kayak hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan di misalnya KKR. Dia kan dia membagikan firman Tuhan bagi orang yang belum kenal Tuhan. Iya. Dia benar. juga sama, secara personal, gitu. Gereja kita banyak berkembang ini gara-gara kesaksian personal, kesaksian pribadi gitu. Jadi Iya. satu orang terima berkat di sini kesaksian banyak banget bawa keluarganya gitu. Nah itu sebenarnya pelayan Tuhan yang sama kelihatannya sama besarnya ya, semua juga sama besarnya dibanding dengan kita yang nyanyi, dengan yang kita yang khotbah, yang main musik. Iya. Jadi sebagai anak Tuhan memberitakan firman Tuhan ke teman-temannya sendiri Ya pun itu kalau udah emang dia tanya-tanya di situ Nah, ada iya. orang yang dengan karunia iman tentunya ya menyampaikan dengan ini banyak orang Asal percaya dia bisa gara-gara merubah orang omongan itu dia. jadi percaya ya, kan udah melayani Tuhan, gitu. betul. Dan Tuhan yang paling tahu ya. Iya. Kita harus ditempatin di mana ya. Nggak boleh kita yang maksain. Iya, di samping kita juga tahu bakat kita misalnya udah jelas nih nyanyi bisa, tapi misalnya kayak anak-anak Sion nih udah pernah kan terlibat di drama Natal. Kan pas daftar nari kan biasanya kan daftar nari kira-kira berapa ratusan orang kan dites juga tuh sama koreografernya mana yang oke karena harus disesuai dengan bakatnya. Kalau nari udah nggak bisa ngikutin ritme atau gerakannya kaku banget itu kan Iya. udah jelas ya nggak bisa ini juga lah ya Iya, gitu kan. Jadi kan Sirkus bolak-balik nggak bisa lah ya. nggak bisa. Jadi dipilihin dulu nih sesuai bakat. Udah gitu kan suka Kak Uci bilang nih sampai kayak ada ancaman adik-adik kalau 3 kali latihan nggak datang dikeluarin, Waduh. diganti sama yang lain. Kayaknya galak amat sih, kejam amat sih. Kita kan mau pelayanan, ya Iya, kan. iya. Tapi kadang-kadang mengajar anak-anak itu untuk dedikasi Disiplin. gitu loh, Disiplin disiplin. juga ya. Nah, buat Iya. nantinya kemana-mananya tuh jadi tahu pelayanan tuh kayak gitu. Nah itu yang narik kek, yang kita yang isi vokal itu kayak sama yang narik perahu dulu rame-rame berapa puluh orang nggak kelihatan tuh sama. Iya. Kontribusinya buat satu drama itu. Iya. Pernah dibahas tuh pas Sampai khotbah bikin talenta. animasinya juga tuh ya Kak. Iya, sampai yang bikin logo-logonya, Logo-logonya. sampai yang jahit kostumnya. Sampai Kan kameramennya. juga nggak kelihatan istilahnya. juga, cuman sama itu. Jadi, Terlibatnya sama pentingnya. Sama pentingnya ya sama semuanya. pentingnya. Iya. Juga buat anak-anak sekolah minggu yang suka pilih-pilih nih Kak. Kalau misalnya pas Natal kan misalnya di kebaktian umum lagi ada acara, terus di kelasnya juga ada acara nih. Kita buka pendaftaran sama-sama nih waktunya. Tapi kebanyakan mereka lebih suka ke yang umum ketimbang yang sekolah minggu gitu. Itu jadi kesannya kayak
milih-milih gitu. Oh, kalau sekolah minggu kan yang lihat cuma anak-anak nih, cuma teman-teman sebayanya doang. Ya balik lagi pengen tampil sih jadinya. Mungkin sama halnya kalau kayak gitu, kayak nganggapnya misalnya saya kan guru PG nih gitu. Mungkin nganggapnya sama aja. Oh, kalau ngajar di kelas Sion ini lebih dipandang anak-anak nih yang gede nih, lebih berat nih tugasnya, pasti berkatnya pasti lebih gede nih daripada di kelas PG. PG kan ngurusin bayi doang, belum bisa sama encus-encusnya ya. Nah kan nganggapnya mungkin ada yang di kelas Sion, wah berkatnya lebih banyak nih, soalnya lebih susah. Padahal belum tahu aja di kelas PG itu susahnya kayak apa ya Kak Kris? Iya. Nah, mungkin sama kayak gitu ya kayak. Iya, persepsi orang ya jadinya. Persepsi orang sih sebenarnya. Ya itu kalau udah di umurnya gitu istilahnya ABG ya. Ya kadang-kadang gitu sih. Kadang-kadang mereka tuh nari daftar Natal tujuannya buat kumpul sama teman-teman. Terus kayak pengen lebih ya dilihat orang tadi. Cuman kita juga pernah ya umur segitu ya. Masih umur segitu sekarang? Enggak sih, Kak. Enggak ya. Masih umur segitu kadang-kadang umur ya udah beda tapi sikap masih sama ya. Jadi kadang-kadang ya masih umur segitu tuh bukan bisa dimaklumi sih, cuman ya emang harus melalui umurnya gitu. segitu. Ya mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa ngajar adik-adik bahwa pelayanan tuh ya pelayanan, jangan ngerasa harus tampil di depan, harus dilihat orang, terus berkatnya nilainya jadi sama lebih ya. gede. Iya, berkatnya sama. Terus mereka yang ngajar PG itu saya salut. Kalau jadi ditanya suruh PG, aduh nggak sanggup. Anak-anak kecil itu gua nggak sanggup deh. Emang udah pernah nyobain Kak? Belum, tapi kayaknya udah jangan deh, yang kayak sama anak kecil nggak sabar. Jadi emang ada Aku udah pernah talentanya nyobain gitu. dan bener-bener aku nggak sanggup. Ya kan, jadi kita nyadar tuh talentanya buat itu. Salut buat yang ini di PG. Sadar talenta itu penting ya Kak ya? Penting banget. Iya. Penting banget. Apalagi sebagai guru sekolah minggu ya Kak, Iya. itu juga penting sih. Iya. Penting. Harus tahu lah istilahnya. Ya ini contoh lagi kayak interview di guru sekolah minggu. Kita selalu pasti nanya, guru ini kamu misalnya Kak Ricci daftar, Kak Ricci mau di range umur berapa? Supaya kita juga istilahnya nggak salah nempatin. Kak Ricci itu comfortable di anak umur berapa? Comfortable. Aduh. Ini kita jadi kayak ini. Pengumpulan vocab baru setelah pendewasaan bukan hanya kumpulan obrolan pendewasaan iman. Kumpulan kamus. Penambahan vocab dalam bahasa Inggris. Kamus obrolan ya. Itu juga kan pasti supaya ya itu tadi begitu masuk kelasnya ngerasa oh ya udah deh interaksinya bagus langsung klop lah ya istilahnya. Iya, daripada dia stres terus anaknya dimarahin karena dia merasa nggak sesuai penempatan umur. Pengalaman Kak? Enggak sih. Pengalaman badak temen. tadi. Oh iya. Pengalaman teman. Nah ngomong-ngomong soal temen, ada nggak sih teman pelayanan yang bikin kadang-kadang bukan temen doang sih ya, Rekan. Bukan rekan juga sih, maksudnya satu situasi yang bikin kita, ini gue udah pelayanan kok kayaknya gimana ya, gue kok pengen mundur dari pelayanan ini. Ada nggak sih pernah mengalami situasi kayak gitu nggak Kak Uci, Kak Uca? Ini kita jawab semua ya, empat-empatnya berarti mesti jawab ya pertanyaan ini ya. Iya. Coba karena semua kita pelayan. Iya. Iya kan. Nah ini kita jawab harus empatnya jawab ya. Oke, dimulai dari Kak Uci. Loh. Kalau pelayanan terus ada situasi yang nggak enak, terus kita merasa kecewa dan udahlah gue mundur aja, itu ada, saya jujur ngerasa ada. Karena kita sebagai pelayan Tuhan juga manusia, ya kan. Kadang-kadang kalau itu susahnya malah ya kalau pelayan Tuhan nih misalnya, kalau orang itu bisa bilang nggak bisa, ini ada peraturannya begini. Kalau di kita misalnya daftar nyanyi nggak keterima, kok nggak keterima sih gini-gini. Katanya penuh kasih, jadi selalu alibinya tuh kasih gitu, nggak ada kasih. Jadi kadang-kadang wah rese banget sih gitu kan. Terus mungkin teman sejawat yang ya kita namanya kerja, banyak orang guru sekolah minggu ya 200-an, ada backing vokal, anak mesti kerjasama juga sama anak band, kita mesti latihan. Kadang-kadang gue latihan nggak mau, misalnya anak bandnya udah ntar kesiangan nih, capek nih. Kadang-kadang kesel juga, udah nyiapin lagu, udah mau tampil gini-gini. Kadang-kadang capek, kecewa, sudah situasi yang sangat-sangat membuat kita down. Itu pernah saya alami sampai jadi satu lagu judulnya Saat Ku Kecewa yang pernah aku buat. Tapi setelah ngalamin hal itu, berdoa, saya ngerasa salah.
Saya ngaku salah bahwa pelayanan itu bukan Tuhan yang perlu. Jadi kalau aku mundur, itu aku yang rugi. Jadi habis itu lagunya jadi nggak endingnya terus kecewa, nggak endingnya aku berjalan ke gunung Tuhan. Ending dari lagunya. Jadi kalau kecewa iya pernah. Sampai bilang mau mundur iya pernah. Tapi itu benar enggak? Saya salah, ngaku salah, dan saya ngerasa bahwa saya bisa melayani Tuhan itu suatu kehormatan. Bukan karena saya hebat, tapi saya dapat kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau saya mundur tuh saya goblok. Itu aja. Kalau dia pernah. Nggak usah dibahas situasinya, tapi saya pernah. Dan saya nyesel dan saya nggak anjurin adik-adik ngalamin seperti saya. Nggak. Sebagai pelayan Tuhan saya kecewa, saya pernah. Iya, saya pernah. Tapi itu salah. Karena Tuhan nggak butuh saya, tapi saya mesti mengucap syukur pada Tuhan. Udah jadi emosional. Agak serius. Tadi udah nyariin tisu. Enggak, serius. Itu saya pernah dan saya salah. Bagus berarti pengalamannya Kak Uci ya. Iya, sampai jadi sebuah lagu, Kak. Tuh. Di album yang mana itu, Kak? Ya karena kan Beli dong. talentanya kan bikin lagu, jadi begitu kecewa kan bikin lagu. Kalau talentanya Kak Ricci begitu kecewa pakai kostum. Ini kecewa masak. Iya. Nah, itu beda-beda. Ya saya bikin lagu ya kecewa bikin lagu lah. Gitu kan. Ayo gantian. Ayo. Narasumber dong. Oh iya Narasumber benar. duluan, Ada ya, berempat. Oke, kalau aku juga pernah sih ngalamin ya beberapa situasi yang bikin kayaknya udahlah nggak usah ngelayanin lagi gitu. Itu pernah aku alamin. Jadi di bidang sekolah minggu, di bidang kebaktian umum pernah gitu. Dan ya itu aku balik lagi ngerasa masa cuman segini aja aku nyerah gitu loh. Masa cuman karena ada halangan ini aku berhenti ngelayanin Tuhan gitu. Dan ya aku doa dan aku ngobrol ke beberapa orang, terlebih ke Mama Maria Santoso sebagai gembala sidang. Ya aku langsung nanya ke Mama Maria Santoso yang istilahnya udah pelayanan jauh lebih lama, udah ngalamin banyak nah itulah gitu. Dan aku nanya ke Mama, gimana situasi kalau gini? Dan Mama selalu ngebayangin, balikin lagi. Ya tadi definisi pelayanan itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kalau manusia ada yang nggak cocok, ada yang ngecewain, ya anggaplah itu ruginya dia. Jangan kamu juga ikut rugi, karena kamu sendiri ngikutin jalannya dia, mundur, nggak ikut Tuhan lagi, nggak melayani Tuhan lagi gitu. Ya banyak sih, cuman aku nggak bisa bikin lagu karena Kak Uci yang udah bisa bikin lagu kan. Iya, gitu. beli motor. Enggak. Saya kecewa beli motor. Waktu itu belum boleh motor. Model. Baru sekarang boleh. Curhat kok jadinya. Iya. Kalau beli motor kayaknya aku tahu siapa. Nah, berarti yang motornya banyak, kecewanya banyak dong. Iya. Dan salah satu Utangnya sih banyak. dan salah satu contoh ya, kalau mau diceritain nih, waktu aku udah jadi evangelis ya, belum dilantik jadi pendeta waktu itu, dan di kebaktian umum ini buka-bukaan aja deh. Waktu itu aku ingat altar call, ya kan, dan aku ikut maju melayani, dan benar kejadian, aku numpangin satu orang, doain, terus sesudah doain berapa orang, aku pindah ke daerah, ya maksudnya ke sisi yang satu lagi gitu, karena mereka di sana masih banyak. Dan aku begitu ke sana, aku melihat orang yang sama, yang tadinya aku udah tumpangin berlutut di tempat lain, gitu loh. Aku jadi ngeliat, loh, ini kan aku udah doain gitu, kok sampai dia pindah ke tempat yang lain untuk minta didoain sama orang lain gitu. Itu aku jadi ngerasa, loh, apakah aku nggak dianggap sebagai seorang pendoa gitu. Nah itu pernah aku alamin, dan itu yang bikin aku bener-bener down gitu loh, ya kan. Di satu sisi ya, ini kenapa? Apakah aku yang salah atau yang gimana gitu? Makanya aku sampai ke Ibu Gembala dan nanya gitu. Tapi udah dicek gitu, bukan orang kembar. Bukan Kak. Bukan ya? Bukan. Aneh-aneh dia ya. Iya. Tapi Orang lihat pindahin bener seorang juga, kembar. sekali aja kembar. Lagi tuh pernah tuh pemerhati aku udah
udah datang lagi orang itu, bukan tadi udah ya kembar ternyata. Nah, itu sekolah minggu banyak, Iya. sekolah minggu banyak. Kembar. Oh, iya, kalau sekolah Nomor minggu. hati, kok dia lagi tadi udah kembar kak, oh. Kalau kembar saya yang PG juga banyak sih ngalamin Iya. ini. Kamu Bener namanya juga, siapa ya. ya? Yang ini manggilnya siapa? Itu pernah. Itu susahnya pelayanan gitu ya. Oh enggak kayaknya. juga yang Oh, enggak itu, ya? kita aja suwer. Talenta melihat mata itu super Kak. Terus apa lagi nih Kak? Ini kayak Apa terakhir lagi ya? nih pertanyaan. Terakhir Soalnya ya? udah ini waktunya nanti anak-anak kelamaan tidur dia yang Oh, iya. nonton. Oh ya udah. Ah, Terus ya, pertanyaan terakhir. Kok gue yang Iya. nentuin ya terakhir ya? Kan Narasum- pelayanan, Oh, iya. time is money kata-katanya. Narasumber nentuin. Nah tadi kan di awal banget dibilang bahwa pelayan itu kan mengikuti firman Tuhan juga sudah bisa dibilang melayani. Nah kalau adik-adik nih ada yang rindu pengen ambil pelayanan di sekolah minggu sebagai backing vokal, sebagai usher, sebagai pembaca ayat, kolektan gitu. Itu sebenarnya perlu nggak sih atau udah cukup aja melayani menuruti firman Tuhan aja gitu? Apakah tetap sebaiknya ambil pelayanan itu Kak? Nah ini balik lagi, pelayanan itu juga bukan hanya ya kalau masih di bidang yang mungkin kecil gitu ya masih oke deh, ya kan, itu boleh dilakukan. Tapi nanti kalau sudah beranjak lagi, sudah lulus dari Sion misalnya, dan dia mau melayani sebagai guru sekolah minggu, itu kan lebih banyak komitmennya. Itu bukan hanya talenta, bukan hanya kemauan, tapi harus ada panggilan Kak. Misalnya kalau perbedaan antara kita pelayanan dengan istilahnya apply Mhm, sama satu lagi panggilan itu beda ya Kak ya? mhm. Iya, Misalnya kayak- ada yang ada beberapa kategori sih Kak. Ada yang kayak apply, kayak jadi guru sekolah minggu kan Ya harus itu apply. Mendaftar, Karena dia merasa terpanggil. Heeh. Iya kan, ada panggilan di situ. Ada yang Mesti tunjuk nggak apa bisa apply, kayak sebagai hamba Tuhan, diaken. Itu kan ditunjuk oleh ketua sinode dan ibu gembala sidang kan. Itu nggak usah dibahas lah Nggak ya, usah, kali ya. nggak ada Cuman yang mau jadi diaken kan? Belum. Nggak ada kan? Diaken Mamanya belum. aja kali, anak-anak Mamanya. Sion mamanya boleh lah nanti Iya. kalau dipilih gitu, siap-siap lah mama bapak ya. Anak-anak belum kali ya. Anak-anak belum nyampe situ lah ya. Iya, betul. Terus ada lagi tuh Kak, bedanya tuh pelayan Tuhan yang full timer, Oh iya. ada pelayan Tuhan yang Part-timer. Part-time. Heeh. Model-model kayak kita nih, Kak Yusuf, Kak Hardi, Kak Junifa, itu kan Iya. kita pelayan Tuhan yang Full-timer. full timer staff di gereja. Jadi selalu ready. Iya. Kalau Iya. kayak yang lain, kalau izin apa oke lah. Tapi kalau mereka itu yang selalu ada melayani jemaat kan macam-macam ya. Adik-adik mungkin juga belum tahu ada jemaat yang meninggal, Iya. harus pelayanan rumah Iya. duka. Ada pemberkatan Pemberkatan. rumah, Ada pemberkatan rumah. atau tempat usaha. Ada yang nengokin Iya. jemaat yang sakit. Iya. Pemberkatan nikah. Pemberkatan. Iya itu. Jadi pelayan Baptisan. Baptisan. Apalagi zaman sekarang baptisannya cuma 1-2 orang Kak. Iya, gitu cuman baptisannya. satu sesi cuman boleh satu orang ya? Atau satu keluarga. Heeh. Penyerahan Yang tinggal anak. Jalan rumah. anak gitu. Ada banyak lah. Gitu. Jadi kalau dari aku sih penutupnya mungkin pertanyaan yang tadi, kalau adik-adik pengen pelayanan kan sekarang mungkin dalam usia sekolah ya, kayak dari kelas kanan, kelas Sion, ada yang baru kelas 6 SD, kelas 5 SD. Kalau menurut aku lakuin aja yang adik-adik lakukan sekarang dengan baik, mempermuliakan Tuhan mungkin lewat studinya. Mungkin ada kesempatan adik-adik yang sudah dilesin mamanya, lesin musik, segala macam, les bakat. Mungkin ada adik-adik yang bilang, saya jagonya basket, saya jagonya bulu tangkis, saya melayaninya gimana? Ya kan, nanti Iya. pada saatnya kalau ada adik-adik kerinduan, banyak kok bidangnya untuk pelayanan. Bahkan dulu kan Kak Rici juga di kelas Sion udah buka lah pintu ya, kalau kita masih tatap muka tuh, Iya. adik-adik dilatih kan, terima tamu lah, ada yang jadi Iya. backing vokal, baca ayat, iya. itu kan pelatihan. Nah di situ kita juga guru-guru sekolah minggu ngeliat, oh ini anak ada bakatnya musik, ditawarin lah, mau nggak pelayanan musik. Sekarang kelas Sion juga yang online, kita sudah punya band yang junior lah, Iya, anak-anak iya. kelas Sion yang lulus, mereka bisa mempersembahkan talentanya untuk pelayanan. Jadi nyantai Iya. aja, maksudnya yang adik-adik lakukan sekarang jadi pelajar yang baik, permuliakan Tuhan lewat studinya. Tuh, nanti saatnya akan terbuka banyak jalan untuk melayani Tuhan. Yang penting ada kerinduan dengan hati yang
tulus untuk melayani Tuhan, bukan pengen lihat orang, bukan mau ngatur yang kasih jadwal, tapi curhat. Aduh. Iya, Bikin iya. lagu lagi, misconception tadi. Iya. Aduh. Di saat ku bikin jadwal. Iya, acara kopi jadi curhat, ngatur yang bikin jadwal, keluar juga akhirnya. Mudah-mudahan nggak nonton, Kak. Oh iya, nggak nonton kayaknya, Nggak sibuk, nonton. Sibuk lap ya? mobil. Kalau dari Kak Yusak gimana? Ada tips-tips buat adik-adik Iya, kita? ya pelayanan itu jangan dibilang semua orang tuh sama. Ya istilahnya mulainya kapan, bidangnya apa, gitu. Karena semua orang punya talenta masing-masing. Kak Rici punya talentanya sama Kak Kris, sama aku, sama Kak Uci, sama Kak Yusuf, semua deh. Pasti beda-beda, gitu. Oh, ada Kak Agung, Ada, Oh iya, ada Kak Agung, Kak Agung. ada Kak Indra. ada Kak iya kan, Indra, Kak Indra. pelayanan Tuhan diperkat dulu. Nah, Sekarang dan lagi sekarang di belakang digabung layar. dulu sama Di belakang si- layar, Nah, Gitu. Nah, Iya. itu jangan sampai aku harus seperti dia. Itu salah lagi, gitu loh. Gitu. Jadi apa yang nanti kita tuju nggak bakal nyampe, gitu. Karena bukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan yang kita lakuin, tapi kehendak kita, gitu. Itu salah satu pesan untuk pelayan Tuhan yang baru-baru mau mulai nih, gitu. Tapi boleh loh Kak, misalnya kalau kita mau melayani, kita ada role modelnya siapa? Nanti kita bahas ya di Iya. sesi berikutnya. Wah, iya, itu topik Tema- baru tuh, Kak. ada ya role model ya. Ada dong, Ada. role model tuh harus kayak gimana? Kita nanti bahas itu juga ya nanti ya. Iya. Gitu. Oke. Cuman ya istilahnya tadi balik lagi, apakah tujuan kita bidang yang kita pengen pilih itu sesuai dengan talenta kita? Kalau enggak, jangan gitu. Nanti kita sendiri yang akan kecewa dan kita bakal nyalahin Tuhan. Gitu. Kenapa aku nggak bisa melayani seperti ini gitu. Nggak usah mikir gue mesti naik mimbar baru sah, itu baru Iya. pelayanan. Terus tapi jangan kebalikan juga mikir bahwa oh ikut firman aja udah pelayanan, jadi gue pasif Itu aja aja, ya, lah gitu. di rumah aja rebahan, pokoknya gue ngapalin ayat setiap hari satu kan udah ikut firman udah pelayanan. Nggak juga sih. Gitu. Jadi mungkin pembahasan ini secara lengkap adik-adik bisa cerna bahwa melayani Tuhan tuh nggak mesti dipandang orang kelihatan baru sah, baru naik mimbar, tapi jangan juga Jadi pasif. males gitu ya. kasih talentanya buat memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik bisa kayak gitu, kalau bukan Tuhan tuh nggak bisa. Ya, Gitu. setuju sekali. Setuju. Wah, Dan topiknya tips lumayan tadi berat ya. terakhir kalau kecewa jangan pernah marah sama Tuhan. Karena- Bikin lagu. Iya bikin lagu. Sama bikin kue lah boleh. Kirim-kirim ke kita gitu ya. Betul, betul. Iya. Nah, ini Kalau meja kan- masih kosong ya. Iya, dan Iya. kalau udah mulai pelayanan gitu Iya. ya, udah misalnya dulu waktu tatap muka udah ikut ya baca ayat atau dulu pernah jadi backing vokal, nanti kan nggak tahu kapan kita bisa mulai lagi, Kak. Tapi jangan nanti begitu udah mulai lagi kita ngerasa males kan dulu udah gitu. Jadi Mundur dari pelayanan lah ya. kayak ayatnya kan ada di Roma 12 tuh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Gitu. itu ayat yang bagus untuk Bagus kita banget. pelayanan tuh. Iya. Pelayanan. Baju Biar aja ingat juga. kendor, artinya dietnya sukses. Kalau pelayanan jangan kendor. Iya. Ya Kak Kris, Kak Rici, Kak Uci, itu ayat buat kita juga sih sebetulnya iya, ya iya, kan. iya, Jangan betul. kita sampai kendor. Jangan. Dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan apapun situasinya ya, Kak. Iya. Apapun situasinya. Ini makanya lanjut acaranya karena nggak kendor. Jangan Iya. kasih kendor. Terus. Rompinya rada kendor, Kak. Ngetat malah. Ini udah. Iya. Oke, paling segini dulu acara kopi pada Episode hari ini, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima Oke. kasih. Dengan topik-topik yang Thank tidak kalah you. menariknya. Oke. Thank you Kak Bye. Rici, thank you Kak Kris, thank you Kak Uci, Thank you semua. thank you semuanya.